ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. Diri hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, syarifina wa syarihat, jamaah sholat maghrib Masjid An-Nur rahimahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore yang cerah ini dengan gizi dan kekurangannya, kita semua dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat hadir memenuhi panggilan Allah sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal kebaikan kita diterima Allah. Amin. Selanjutnya mari kita tambah kebaikan kita pada sore hari ini melalui mengkritik, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya memperbaiki diri, menyempurnakan keadaan kita seperti Islam, sehingga seiring bertambahnya waktu, berkurangnya umur, semoga semakin sempurna keislaman kita dan semoga kita telah semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang husnul khatimah. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Amin. Hadirin berhadirat bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian saya tentang Sahsiyatul Muslim yang malam ini insyaallah yang ke-10, yaitu tentang al-amanah. Salah satu ajaran Islam di hiruk-pikuk dunia modern hari ini, Pak, yang banyak dilupakan oleh orang Islam itu sendiri, bahkan saat melanggarnya sekalipun, nyaris tidak terasa. Itulah amanah. Jadi benar-benar ajaran Islam yang dulu dijunjung tinggi oleh para pendahulu dan memang kedudukannya adalah sangat tinggi. Namun hari ini jangankan kita lakukan, bahkan dia melanggar sekalipun itu sudah tidak terasa. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, namanya amanah. Padahal ini yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu la imana liman la amanah. Rasul mengingatkan kita, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Dan terus sekarang amanah itu sampai hilang, dan berarti akan kehilangan yang namanya iman itu sendiri. Amanah itu merupakan sifat orang mukmin yang sangat agung, sangat dijunjung tinggi, sehingga sampai Rasulullah mengatakan la iman liman la amanah.
Tidak ada iman bagi orang yang sudah tidak punya amanah. Waladina lima adalah sebagaimana sudah tidak punya lagi. Jadi bukan Surabaya ya, sampai bingung melayani berduit Pak. Kalau Pak tahu kayak normal tidak beli apartemen itu bunyi berduit. Jika roket duitnya, seorang pejabat di Surabaya karena kasus anaknya terlibat dalam pembunuhan itu rela membayar 1 miliar. Kok 1 miliar? Mulai itu 1 miliar. Iya, 900 sekian. Duitnya itu nyawanya larang dengan belum apa itu? Saya tanya Bu, di situ 960 miliar minta bebas. Benar-benar. Dan saya kalau saya tanya murah betul. Namun dosa piring harapnya itu ini bicara apa? Masya Allah. Ya, ada hukum wal muhafadzah 'alaiha. Ada hukum itu menunaikan hak-hak dan kewajiban wal muhafadzah dan benar-benar menjaga 'alaiha kepada yang terkait. Ayat di mana wajib sampaikan dan berikan hak itu kepada yang punya. Kasus maling di maling ya Pak ya, di Sumatera itu 397 triliun. Coba, itu satu kasus. Kalau memang ada amanah, yuti di hakikatul uang segitu kalau diberikan kepada yang berhak, yang berhak sama rakyat. Itu per mundur rakyat Indonesia itu mendapat berapa puluh juta gitu ya. Coba. Itu seketika di Indonesia menjadi negara yang bersih dari orang miskin. Kebetulan posisi coba ini bicara apa? Hanya amanah. Makanya dahulu ketika Bani hancur-hancuran rakyat miskin mau makan aja sulit, itu yang pernah terjadi pada kekhilafan Islam. Kemudian akhirnya mengangkatlah seorang pemimpin yang amanah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu memimpin hanya 3 tahun, bukan 3 periode. Sekarang mulai pintu jalur bisa untak rusik nak terlalu kudule awak dewe katut digal. Mobil pintu laut entek ya. Gunung resik, laut resik dan itu terus apa? Sawah entek kalau sawah laut itu berapa kalau sawah? Mau jual lagi gitu. Tapi bukan binatang itu bukan 3 tahun, baru masa 2 tahun kepemimpinannya itu orang membayar zakat itu sulit karena semua udah jadi kaya. Lihat tadi coba kasus yang itu. Dan begitu kependidikan kalau dulu itu kalau dijajah dulu makanya menghitung itu diganti buat itu dijajah di Pulau Jawa dari upaya sampai mana balik tidur aja. Itu Indonesia itu menjadi negeri bebas orang miskin itu baru 1 kasus
baru satu kasus. Dan kalau 1 triliun itu satu harga di Surabaya itu, itu saat Jawa Timur bisa mengentaskan kelompok Jawa Timur sehingga terjadi kemiskinan ada berapa? Satu itu tentang satu amanah. Terus Jawa Timur itu bebas orang miskin, dan memang itu pernah terbukti betul pada masa Umar bin Abdul. Itu kalau apa? Wahyu indikaken hakau, benar-benar sesuatu itu diberikan kepada yang berhak, untuk menerima. Hari ini terungkap namanya bahasa kasar yang satu gunung. Jadi bawah taman itu semua kerja yang di dalamnya itu mulai kursi emas sampai mobil emas. Ada garasi yang ribuan koleksi mobil sedunia itu ada. Terus kerjanya kayak begitu dari orang-orang. Negeri dengan mana baik itu ketika dia dijual di belakang, dan itu akan menjadi mahal semuanya. Tidak ada orang-orang, satu orang. Terus dia kembali tinggal di Bogor. Saya jadi kerajaan di negeri dengan lakukan bertahun malam sahabat. Jadi mau cari apa di gunung itu ada. Tamannya dari jeruk sampai buah apapun ada. Benar-benar kursi dan kursi emas, kursi. Mobil mau carikan sedunia koleksi ada, sama ada yang diramis, ada yang lapis baja, ada yang lapis emas. Karena selama puasa sama yang menentang langsung tanam hidup itu Pak. Jadi bicara amanah, Masya Allah. Maka al-amanah wa al-asas al-tiqom alaihati. Amanah itu pula fondasi berdirinya agama. Artinya kalau tidak ada amanah, maka sama dengan tidak ada din. Ya kita ini gelar ada produksi seperti ini nanti jatuhnya karena amanah. Makanya perlu kita baca. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Betul. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "An-nafun idza kunta fika wa alaika mimma fataka min ad-dunya fid-dunya amanah wasidqul hadis wa husnul haqiqah wa tuhmatun minat taqwa wa ifatun minat taqwa." Ada 4 hal yang apabila 4 ini benar-benar ada diri setiap kita, kalau alaika mimma fataka minat dunya, maka insya Allah kita akan diselamatkan dari segala petaka. Apa itu? Satu, hifdzul amanah, menjaga amanah. Yang kedua, sidqul hadis, berkata yang benar. Yang ketiga, husnul haqiqah, berperangai yang baik, akhlakmu mulia. Dan yang keempat, ifatul taqwa. Ifah itu perwiro itu lawan ini gerakes. Jadi ifah itu orang yang pandai menjaga diri. Kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya dia itu butuh, tapi tidak pernah menampakkan butuhnya. Kalau sulit ya. Dan itu orang yang tidak kecukupan, tapi tidak pernah menampakkan kemiskinannya.
itu namanya marjifah. Ya, terus Jawa ini berwino, dan itu difotokan oleh orang-orang yang sahabat Nabi Muhajirin yang pergi dari Mekah ke Madinah. Mereka tidak semuanya juga dalam keadaan cukup dalam dari sisi materi. Ikhwani wa akhwati fiddin rahmatullah. Bismillah. Kita langsung karena bicara amanah itu kadang-kadang terus identik dengan namanya kepemimpinan. Tidak, kita ingin kaji. Sebenarnya yang terkait dengan amanah itu apa? Min anwa'il amanah, daripada macam-macam amanah itu ternyata banyak sekali. Yang pertama di dalam Islam tauhid disebut amanatut tauhid. Bapak Ibu bicara tentang amanah, pertama itu namanya amanatut tauhid. Amanah tauhid yaitu amanah iman kepada Allah, meyakini bahwa Allah sebagai Rabb yang terekrar dalam kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Itu adalah amanah pertama. Jadi iman kepada Allah adalah amanah fitrah yang diberikan Allah kepada setiap kita. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan sebelum kita lahir ke dunia. Loh, oh iya. Di beberapa tafsir disebutkan ketika manusia masih ada di dalam perut ibu. Jadi ketika janin berusia 4 bulan 10 hari dalam ilmu tauhid ada satu proses, ya, karena dalam bahasa tauhid namanya tanaffusul ruh, ditiupnya ruh, artinya itu. Nah, setelah Allah meniupkan ruh kepada kita, maka pada waktu itu langsung Allah menyerahkan amanah ini dengan kalimatnya alastu birabbikum qalu bala syahidna, surat Al-A'raf ayat 172. Wa in aqadara rabbuka min bani adam min dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah itu mengheran setelah sadar dan Allah berada syahidna. Ini dulu setiap pulau yang seni lihat perjalanan pangeran Allah, kesaksian penerimaan amanah ini sejak ini sudah kita terima, itu disebut amanah tauhid. Maka manusia itu setelah lahir tanda pertamanya nangis juga. Mengapa bayi lahir kok nangis? Macam-macam. Ya, kalau dalam buku kesehatan itu karena perubahan cuaca dari perut ke ibu yang hangat ke dunia yang dingin. Nah, tengoknya nggak buruk, kenapa bayi ini nangis? Itu tanda mulai kapan? Sebabnya nanti bayi ini lahir nangis, bahasa nangis coba itu negara. Udah turun terus pengalaman saja, itu namanya ilmu pragmatis loh. Pokoknya negeri lain sehat, negeri nangis sehat, orang nangis sehat, kalau saya nangis boleh gitu. Tapi lain kalau tanyanya kepada dia ini, kenapa negeri lain nangis gitu? Ingat akan janjinya. Karena ingat akan janjinya. Biar sekadung sanggup kulanya seti pilih benar-benar pangeran kejawi panjenengan ya Allah. Saya ikut dalam dunia tenang kira-kira
Aku yang dilindungi bisa membuat amanah itu Allah orang. Karena Allah itu maka manusia itu setelah lahir dan dunia itu sebenarnya dalam istilah tauhid manusia itu mengenai dua bentuk Islam atau kafir. Macam ngomong kafir lain itu dibagi pas ada muktamar, rasa tak sebut, ada sing tulis ya. Itu muktamar hasil muktamarnya apa? Seorang muslim tidak boleh mengatakan kafir kepada selain muslim. Itu mereka sudah mengerti. Ajari muslim tahu. Lu tahu ada sing nyebut kafir, bahkan sampai ada satu surat yang namanya surat Al-Kafirun. Ini katanya para ulama liberal. Dan itu surat viral sampai yang punya organisasi suka marah-marah itu. Itu bukan kebijakan pusat, tapi lokal. Dan terus lo nyebut orang nyebutin lu orang nyebut. Kalau dia nggak Muslim, kalau nggak Islam itu jenisnya siji, itu bahasa Al-Quran. Masa orang bilang kalau Al-Quran? Nah itu kan orang yang punya agama masa kafir iya. Lihat dalam surat. Lakat kafir ladina qalu inna Allaha salisun salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Siapa sih ngomong? Allah. Ujuan Allah. Lakat kafir ladina yang Yahudi Islam salis. Nanti kalau Tuhan dua kafir terus lain itu karena kalau sekali lagi tadi menurut saya berkali itu ada lurus sendiri Islam. Kenapa cuma diberi nama dua? Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri, pasrah untuk anak kersane Gusti Allah. Dene ambek kula nyeseni tanggung sampai pangeran kula yo wis mate kamis tetep kula pasrah sampai para tamu tuna. Ya, ila wa muslimun. Ya orang yang masih tetap berserah diri kepada Allah namanya Islam. Lah yang tidak berserah diri berarti setelah lahir ternyata janji Nabi itu ditutupi. Nutup nenek ini dalam bahasa Arabnya namanya kafaro. Kafaro yang furu kufran itu nutup. Kenapa disebut kafir? Karena dia nutupi janji ini. Menurut Pak, jelas ya. Masuk dalam malah itu nyebut kopi kafir. Lalu merah disebut kafir ya Islam. Kafir yang furu kufran itu artinya nutup. Kenapa orang yang tidak lagi mengakui akan Tuhan Allah disebut kafir? Jangan nutupi janji ini. Nutupi janji sing wis diikrarke ning ngarsane Gusti Allah. Dan janji itu berlaku seluruh manusia. Jangankan cuma kita, yang kerap ke dunia namanya Firman. Jadi orang menungso durjana yang diabadikan dalam Al-Quran itu juga kena. Makanya dulu si Firman setelah sudah gelap di Laut Merah, ya, lalu mau mengikrarkan, mau nutup janjinya ini Pak, mau aslama sebenarnya. Lalu ngerti ini aku ya percaya tenang. Aman tu bilau di Musa, agak sampai Rabu Musa, lalu malaikat bener-bener dicikoke kuasir, diceproke cakep.
masih domekan. Nah di situlah yang dijadikan kaidah Rasulullah. Wong iki ora bakal ditampa tobaté nek nyawa wis tekan rokokan. Sebenarnya dalilnya itu. Awang bagus karena kira-kira lanjut bisa wis cur lalu terus harus iman terus harus bisa. Nanti kalau dalam hadis Nabi kan ini innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatabarbar. Allah itu bakal nampa tobat siji kawula membedu giyawe kaya napa dosamu kaya napa syaratnya mung siji selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Kisah yang sangat populer adalah membunuh 100 orang. Membunuhnya dari 100 misalnya mengukur kaya ngomong kecil. Lalu dia mau bertobat, lapor kepada seorang kiai yang dilapor ini yang saya tuh pakai adat menurut saya beragam di tahu makanya dibunuh sih saya agak mana. Terus datang ke kiai yang lain, ini kiai yang kedua bicara sekali. Apakah masih ada pintu taubat untuk kami seorang pembunuh yang sudah 100 orang ini? Jangankan cuma membunuh 100 orang. Andai kata dulu samu memenuhi segede gunung ampunan Allah seluas bumi. Andai kata dosamu memenuhi bumi ampunan Allah seluas langit dan bumi. Selamat kamu betul-betul alhamdulillah. Kalau gitu saya mau bertobat. Ya, yang aneh, aku akan bertobat, betul, iya. Kalau kamu akan bertobat betul, ini Pak Yai ini sebenarnya untuk tes kesungguhannya. Coba hadirlah kamu ke seorang ulama di seberang sana. Di sana ada seorang ulama yang sangat karismatik. Semoga bisa membimbing. Jadi otobat yang ada Pak Yai itu tidak apa-apa. Dia kan juga kan, apa orang? Lalulah kemudian dia berusaha, siap kalau gitu, dia berangkat. Lalu baru di tengah perjalanan mati. Urung apa-apa, ke Allah terima tobat itu. Nah inilah, maka berarti dia Islam. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kenapa manusia yang tidak Islam disebut kafir? Kalau jalanan nutupi janjine apa? Janjine kula nyeseni bilih namung panjenengan pangeran kula. Lah mung sak kalau alam dunya, lah ora puas dengan Tuhan siji. Boleh cadangan, loro, siji level, dua siji iso nolong. Kurang puas dengan loro tambah telur puas papat. Sehingga di Makkah sebelum Islam datang dia terpanjang 360 Tuhan, 360 patung yang menutupi Ka'bah pada waktu itu. Kenapa kok sampai 360? Karena tadi awalnya itu cuma satu, terus menyembah tokai, terus mau kafir ini, dan Tuhan ngomong siji jalur ngomong repot, sing jalur kuri itu rakyat, kalau gitu tahu lagi lu tambah turun, sing jalur tambah, ragu telur, papat, 5, akhirnya silatif. Membawa patung ke Ka'bah itu namanya Nabi. Ya. Terus patungan boleh keluar kan 300 kenapa 360? Karena jumlah hari dalam 1 tahun. Wi aman-amane
wong kafir ya berjalan karo komentare sing jenenge berlondo. Kowe ora bakal kerucut. Lho kenapa? Lah mesti kadang 300 kok. Siji kerucut mesti kandhane siji. Jadi sepanjang tahun mesti mustajab. Itu kalau bukan di perundangan. Itu kan namanya apa? Amanah pertama. Jadi kita bertauhid itu adalah amanah. Maka amanah ini harus benar-benar kita pegang kuat-kuat. Harus kita udahi benar. Maka sampai kanjeng Nabi tadi doanya. Ini bukan doa mau belajar sebenarnya. Ini namanya bentuk tauhid yang hakiki itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dalam hadis, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah dakhala jannah. Sapa wong sing temen-temen yakin dan ridho raditu billahi rabba, aku ilah tenang aku Gusti Allah raditu billahi rabba wa bil islami dina. Islam sebagai agamamu, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Gusti Allah dan orang jamin surga. Maknanya apa? Aku lilo urip diatur karo Allah. Aturan Allah jenenge Islam. Islam itu tatanan urip sing ditontokke karo Kanjeng Nabi. Lho, iki sampai memahami ini. Harga itu digodeni tenang jaminane swarga. Kula suli. Aku lilo urip diatur Allah. Aturan Allah jenenge Islam. Lho, Islam itu adalah tata cara urip sing dicontohke karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus terus. Maka banyak hadis-hadis jadi dulu imanakum bila ilaha illallah. Terus jadi dulu perbarui. Bahasa sekarang diupdate. Kalau bahasa komputer itu harus sering-sering diinstal di kalau kamu sinyal nanti aktif. Sekarang ini banyak waktu yang kecil kita sholat tulisannya Allahu Akbar, ternyata no sinyal. Yang nomor bukan bayangan Allah. Allahu Akbar saya kelingan gawean. Allahu Akbar saya kelingan yang semua kejadian no sinyal itu error itu. Segera diinstal. Gimana? Diupdate. Kira-kira yang menjadi ini yang update. Ini diupdate, Pak. Tidak diupdate. Betul-betul error itu. Enggak normal. Allahu Akbar itu orang normal. Makanya Imam Syafi'i itu kalau pesantren dan baca Al-Fatihah dengan daerah yang supaya kalau kita baca Al-Fatihah itu diswingin dulu tulisan yang lewat dan Pulau itu sering ngecek Pak, tiba-tiba banyak posisi apal Fatihah itu pernah ngocok surat Fatihah. Boleh saya tahu iya lo kok beda ini lo kan ngocok edisi pertama ini. Ketika mau baca itu supaya di sini tuh bukan musiknya tadi loh orang jadi tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Al-Ghazali itu membahasnya perburuk kok katanya. Itu di kitab yang itu
di depan itu mau bahas Bismillah itu, Bismillah itu wajar. Ya apa yang dia bisa lagi apa motor. Baru tulisannya Bismillah itu ya Allah. Biar saya kurang tergambar. Kita orasi sinyal Bismillah, beli kan. Kalau itu jangan di suara karena ini motor ayat-ayat yang banyak dihafal oleh jamaah itu supaya si jamaah itu ketika mendengar suara itu di sininya juga connect dulu sampai ada sahabat Nabi itu misalnya di video terakhir sahabat Nabi itu diangkat sebagai imam di satu kaumnya. Itu anggaran imam itu mau puluh terus kalau mau dan dia boleh dengan kaki. Jadi kalau imamnya si ulang ya Rasulullah bilang apa? Anggaran imam itu mau puluh wasa terus. Dia mau terus Rasulullah itu bijak. Ketika dulu ya nanti tak makin dipanggil ditanyakan yang ulang. Yang kamu mengimami satu kaum, iya ya Rasulullah, saya biarkan kamu mengimami salah satu kaum. Saya biarkan, tapi mereka bilang katanya diri imami maksudnya ya Rasulullah, mengatakan lalu. Karena apa? Karena kalau saya mau baca ayat Al-Ikhlas itu ya Rasulullah, dia terbuka ayat Allah itu betul-betul Allahu itu wis jadi betul-betul Allah hadir di dalam hatinya. Kanjeng Nabi Ibrahim sama pernah kanjeng Nabi diberi nah itu ya orang tengok ditiru sampai orang kurang bawa di itu ada kali mau lebih benar kalau bisa tetap ganti ada sebenarnya ada imamnya apalah ada pada putar masuk pada kira yang pagi bisa bulu kan saya benar jadi Ustaz Paulus itu saya apalah jus masak mulut juga itu lalu karena apa jus lebih nah itu sebenarnya ada baiknya ya. Nanti sebagai sudah usah kuliah dalam kafiru dia apa ya ina atau ina apa ya kasih saja itu iya itu maksudnya itu supaya ketika membaca itu ada baiknya dari situ kemudian hadir Allah hadir. Dia udah betul gimana? Kau betul ngecek, bagaimana? Kau tuh depan bocor Al-Fatihah belum? Oke, lo hafal Al-Fatihah itu orang pernah bocor. Baru baris pertama, ini nasional mustahil itu baris itu terbayang. Jadi, yo orang itu sahabat itu, mungkin gunjai perasaan kita dan waktu sholat orang keluyuran apa itu kan sholat keluyuran itu dulu jadi kecil sholat Allahu Akbar dulu dapur kok pokoknya jadi kecil dulu Bunda ibu mau Fatihah aku apa sih bulan-bulannya ngaji itu tak baca tenan surat Al-Fatihah itu aja pengen hafal terus sampai perang gatek jenengan ngaji kali Gus ngaji Maimun sangat tidak ngaji sok ngaji Quran ini pedoman karena tulisan ayat itu adalah tulisan wahyu yang akan menggandakan energi kekuatan kita. Nah, macam suara dan kuping turunmu karena itu suara wahyu sehingga masuk ke dalam telinga kita. Itu Gus ngaji itu sendiri. Sengaja coba apa? Ada celana lagi pas Natal di dari tangga. Lalu gimana? Orang bersih kapal sudah sangat dibawa. Jadi ada mana? Nah ini bicara amanah juga ya. Al-Quran
itu juga amanah Allah yang untuk terus kita sinawi terus dan untuk kita amalkan. Kayak IPR siji mulai maca Al-Fatihah. Nek diwacanaake sama. Mantap tenang. Wa yudil maghdubi alaihim itu tulisannya kayak apa? Orang enak sih tulisannya. Benar itu untuk mengikat hati kita, mengikat hati kita. Ini kalau sholat sepatu sabun dulu juga. Itu berkata ya, nanti kita sambung di lain kesempatan. Amanah ini yang saya tulis ada banyak. Itu paling tidak ada 10 jenis amanah itu. Sekarang baru satu, namanya amanatul tauhid. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.